presentasi terkait UAS yang telah diberikan minggu lalu. Di sini saya kebagian materi risiko pembayaran uang digital. Link jurnalnya terlampir di sini dan penelitinya itu dari Sirajudin dan Irwan Arfin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, latar belakang dari materi yang saya review ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara bertransaksi keuangan. Pembayaran digital merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik untuk alat pembayarannya. Uang digital merupakan pembayaran elektronik dan virtual yang memanfaatkan server, aplikasi, jaringan, dan akun virtual. Menurut Mustafa et al. 2020. Pembayaran uang digital di era saat ini menjadi solusi yang hadir karena digitalisasi semakin menguat dan menjawab segala permasalahan yang terjadi selama proses melakukan transaksi, dalam hal ini pembayaran dalam suatu transaksi menurut Arifin 2023. Tujuan penelitian yang saya ambil dari materi ada satu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang terkait dengan pembayaran uang digital, serta menawarkan rekomendasi praktis untuk meminimalikan risiko. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang risiko pembayaran uang digital dan penyediaan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih aman dan terpercaya dalam menggunakan uang digital di masa depan. Yang ketiga, tujuannya itu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai risiko dan membantu berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapinya. Untuk permasalahannya itu, uang digital menawarkan sejumlah keuntungan seperti transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kemudahan penggunaan. Namun, di balik keuntungan tersebut terdapat risiko yang signifikan. Insiden peretasan, pencurian, identitas, dan penipuan digital adalah beberapa contoh ancaman yang dihadapi oleh pengguna uang digital. Selain itu, kurangnya regulasi yang memadai dan standar keamanan yang bervariasi, di antaranya menyediakan layanan menambah kerentanan terhadap risiko ini. Pentingnya memahami dan mengelola risiko-risiko tersebut menjadi semakin mendesak dengan meningkatnya adopsi uang digital. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga pemerintah dan pengguna. Model atau konseptual dari materi ini, yang pertama, metode penelitiannya yang diterapkan adalah studi keperpustakaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang telah tersedia dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yang menghasilkan gambar atau penjelasan tentang manajemen investasi wakaf uang. Pendekatan ini tidak mencakup pengumpulan data Premier melalui survei atau eksperimen, namun lebih berfokus pada interpretasi informasi yang ada dalam literatur. Kajian pustakanya, model penelitiannya itu ada yang pertama A, keamanan dalam pembayaran uang digital. Keamanan merupakan salah satu isu paling kritis dalam pembayaran digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrik S. 2019, serangan cyber seperti hacking dan phishing merupakan ancaman utama dalam sistem pembayaran digital. Studi ini menunjukkan bahwa semakin kompleksnya metode serangan cyber memerlukan pendekatan keamanan yang lebih canggih dari penyedia layanan uang digital. Yang kedua itu privasi dalam pembayaran uang digital. Privasi data pengguna menjadi perhatian utama dalam era digital. Penelitian oleh Maharani et al. 2023 menyatakan bahwa pengguna seringkali tidak sepenuhnya menyadari bagaimana data
mereka digunakan oleh penyedia layanan. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan kepercayaan pengguna terhadap layanan uang digital. Yang ketiga, C, keandalan sistem pembayaran uang digital. Keandalan sistem pembayaran digital adalah faktor kunci dalam memastikan kontinuitas layanan. Menurut penelitian oleh Fauzi et al. 2024, downtime atau pengguna sistem dapat berdampak negatif pada kepercayaan pengguna dan mengakibatkan kerugian finansial. Mereka mengidentifikasi bahwa redundansi sistem dan pemeliharaan berkala adalah strategi penting untuk meningkatkan keandalan. Yang keempat itu regulasi dan kepatuhan. Regulasi memainkan peran penting dalam mengatur penyedia layanan uang digital dalam melindungi konsumen. Penelitian oleh Pakina dan Solekha 2024 menunjukkan bahwa regulasi yang ketat dapat mendorong menyediakan layanan untuk meningkatkan standar keamanan dan privasi mereka. Namun, regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru. Hasil pembahasannya adalah definisi uang digital. Uang secara umum adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dasar hukum uang digital. Uang digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagai landasan hukum utama bagi transaksi elektronik di Indonesia, memberikan kerangka dasar bagi legalitas dan keamanan transaksi digital. Melalui UU ini, undang-undang ini, pemerintah memastikan bahwa transaksi uang digital dilindungi dari penyalahgunaan dan ancaman cyber. Menurut Markus Jarawula et al. 2023. Bukan hanya itu, OJK mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan layanan keuangan digital yang aman dan andal. Misalnya, POJK nomor 77 POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital. Di sini jenis uang digital itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, e-wallet adalah aplikasi atau layanan perangkat lunak yang menggunakan pengguna menyimpan uang dalam bentuk digital untuk berbagai keperluan transaksi. Yang kedua, cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk pengamanan transaksi dan pengontrolan pembuatan unit baru. Uang beroperasi di atas teknologi blockchain yang berdesentralisasi. Yang ketiga, jenis pembayaran berbasis aplikasi mengacu pada penggunaan aplikasi mobile untuk melakukan transaksi keuangan. Manfaat pengguna uang digital dapat disimpulkan terdapat banyak manfaat dari pengguna uang digital, seperti pertama, kemudahan dan kecepatan transaksi. Yang kedua, biaya transaksi yang lebih minim. Yang ketiga, keamanan dan transparansi. Yang keempat, memudahkan dalam pengelolaan uang. Penggunaan uang digital membawa banyak manfaat yang berdampak positif pada individu, bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kemudahan dan kecepatan transaksi, pengurangan biaya, serta peningkatan keamanan dan transparansi. Selain itu, kemudahan pengelolaan keuangan menjadi uang digital sebagai pilihan yang semakin menarik dan relevan. Dengan memanfaatkan uang digital, masyarakat dapat meningkatkan manfaat yang lebih besar dari teknologi keuangan yang berkembang pesat saat ini. Risiko uang digital. Dalam konteks penggunaan uang digital, pastinya risiko yang hadir dan juga beragam, karena uang digital memiliki kecakupan yang luas dalam hal penggunaan. Yang pertama, keamanan dan privasi. Yang kedua, ketidakpastian regulasi. Yang ketiga, volatilitas dan ketidakstabilan nilai. Risiko uang digital selanjutnya dalam
penggunaan pembayaran uang digital itu kecurangan dan penipuan. Untuk mengurangi risiko ini, pengguna harus meningkatkan kesadaran mereka terhadap teknik penipuan yang umum digunakan seperti ketutup lagi. Tidak mengklik tautan yang mencurigakan atau tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Yang kedua, ketidakstabilan sistem. Untuk mengurangi risiko ini, pengguna dapat memilih platform dan layanan yang memiliki catatan kinerja yang kuat dan infrastruktur yang andal. Jadi, penjelasan dari keempat risiko uang digital itu, pengguna perlu mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan cyber, mengikuti perkembangan regulasi yang terkait, melakukan verifikasi investasi, meningkatkan penggunaan teknologi keamanan, dan memilih platform yang terpercaya. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko-risiko tersebut dan penerapan strategi dan mitigasi yang tepat, pengguna dapat meminimaliskan potensi dampak negatifnya dan meningkatkan pengalaman mereka dalam pengguna uang digital. Kesimpulannya, uang digital adalah bentuk uang yang tersedia dalam format elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat digital seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Jenis uang digital dapat dibedakan berdasarkan teknologi dan mekanisme operasionalnya, yaitu e-wallet, cryptocurrency, dan pembayaran berbasis aplikasi. Dan dapat disimpulkan, terdapat banyak manfaat dari pengguna uang digital seperti kemudahan dan kecepatan transaksi, biaya transaksi yang lebih minim, keamanan dan transparansi. Yang terakhir, memudahkan dalam hal pengelolaan keuangan. Saran dari materi ini, adapun cara mengurangi risiko pengguna uang digital yaitu memperkuat pemahaman keamanan privasi dalam menggunakan uang digital. Yang kedua, memantau perkembangan regulasi yang terkait dengan uang digital dan memperoleh pemahaman yang baik tentang implikasi. Yang ketiga, mengurangi risiko ini, pengguna dapat menerapkan strategi diverifikasi portofolio, yaitu dengan tidak menginvestasikan seluruh dana dalam satu jenis mata uang digital, memverifikasikan identitas dan reputasi platform yang digunakan untuk transaksi, serta menggunakan teknologi keamanan. Yang terakhir, menerapkan praktik keamanan seperti cadangan reguler dari dompet digital dan memperbaharui perangkat lunak secara teratur. Demikian, terima kasih presentasi dari saya terkait materi dimaksud. Sekian, terima kasih Bu Indri. Ya, oke, terima kasih Kak Ristan ya, luar biasa ya presentasinya. Terima kasih. Ini terkait dengan resiko penggunaan uang digital ya. Jadi teman-teman ya, uang digital itu mempermudah kita ya. Jadi tidak perlu kemana-mana bawa uang cash ya. Sekarang mah kita beli-beli bisa pakai QRIS, bisa transfer ya, apalagi belanja ya, belanja-belanja online. Nah, bisa via transfer sekarang enak praktis gitu ya, nggak usah bawa uang cash gitu. Oke, Kak Aristania bagus sekali presentasinya nih, langsung saya kasih nilai 98 ya. Terima Oke, kasih Bu. oke, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, terima kasih, Selamat assalamualaikum warahmatullahi malam. wabarakatuh, Terima kasih terima kasih semua. Selamat malam. semua Assalamualaikum. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.